Kami berdua menangis di ruangan itu. Tak ada atasan dan bawahan, tak ada kaya dan miskin. Hanya seorang anak yang kehilangan masa kecilnya dan seorang ibu yang kehilangan seluruh hidupnya. Sore itu, aku berjalan pulang dengan satu keputusan dalam hati. Aku akan mencari kebenaran sepenuhnya, bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi untuk menemukan siapa diriku sebenarnya. Untuk tahu kenapa Tuhan membiarkanku hidup dalam dua dunia. Aku ingin tahu siapa yang benar-benar menyelamatkanku dan siapa yang dulu tega melepaskanku. Dan untuk itu, aku harus melakukan hal paling sulit. Menggali masa lalu Burini ibuku yang selama ini membesarkanku dengan mata hati yang terbuka. Malam itu aku tidak bisa tidur. Suara-suara dalam kepalaku saling bertabrakan. Kalau dia bukan ibu kandungku, kenapa ia begitu mencintaiku? Kalau dia mencintaiku, kenapa dia menyembunyikan semuanya? Kalau aku bukan anaknya, lalu siapa aku sebenarnya? Aku ingin tahu. Aku harus tahu. Tapi di balik semua itu, aku juga takut. Takut jawaban yang kutemukan nanti akan menghancurkan dua hati wanita yang sama-sama kupanggil ibu. Keesokan harinya, aku datang ke sebuah laboratorium genetika yang bekerja sama dengan perusahaan besar. Berpura-pura sebagai mahasiswa penelitian, aku minta layanan tes DNA identifikasi keluarga. Subjeknya siapa? Tanya petugasnya. Aku menyerahkan 2 amplop kecil, satu berisi sampel rambut Burini yang diam-diam aku ambil dari sisirnya di kamar. Dan satu lagi, sampel rambut Ibu Savira dari kursi ruangannya yang kusimpan dalam plastik sejak pertemuan kedua kami. Berapa lama hasilnya keluar? Tanyaku. 4-5 hari kerja, jawab mereka. 4 hari, 4 malam yang akan menjadi penantian paling menakutkan dalam hidupku. Hari pertama, aku hampir tak berbicara dengan siapapun. Hari kedua, aku bolak-balik membuka email, padahal tahu hasil belum mungkin keluar. Hari ketiga, Burini menatapku lama dan bertanya, "Kamu nggak apa-apa, nak?" Aku hanya tersenyum, mencoba tetap menjadi Era yang selama ini ia kenal. Tapi hari keempat, email itu datang. Hasil uji DNA Era Rinaldi, hanya untuk penerima. Tanganku gemetar membuka lampiran. Mataku membaca setiap baris perlahan, tapi hatiku sudah berdetak tak karuan. Kecocokan DNA dengan subjek, Rinawati Kustiani, Burini. 0% kecocokan DNA dengan subjek, Safira Lestari. 98%. Aku terdiam. Dunia runtuh di hadapanku. Tangisku meledak sendirian di kamar. Bukan karena kecewa, bukan karena marah, tapi karena luka yang tak bisa kugambarkan. Selama ini, Burini bukan ibuku, tapi dia merawatku seperti darah dagingnya sendiri. Dan Ibu Savira, wanita yang kehilangan anak 20 tahun lalu, adalah wanita yang melahirkanku ke dunia ini. Aku terjepit di antara 2 cinta. Satu cinta penuh pengorbanan dalam diam, satu cinta penuh penantian dalam luka. Aku tak sanggup diam lebih lama. Malam itu, aku menunggu Burini selesai mencuci piring. "Ibu," ia menoleh. Senyumnya masih hangat, tapi matanya mulai curiga. Aku tahu semuanya. Tangannya gemetar. "Semua? Apanya?" Aku tahu aku bukan anak kandung ibu. Aku tahu aku ditemukan di terminal. Dan aku tahu siapa ibu kandungku sekarang. Burini terdiam. Matanya langsung berkaca-kaca. Tangannya perlahan melepas lap kain dari pundaknya. Ia duduk. "Aku nggak pernah niat mencuri kamu, nak. Sumpah, ibu cuma terlalu hancur waktu kehilangan bayi. Dan waktu ibu lihat kamu di dalam kardus itu, aku cuma manusia yang lemah, Ra." Ia mulai menangis. Aku tahu aku salah, tapi aku gak pernah bohong soal satu hal. Aku sayang kamu. Aku benar-benar sayang kamu, nak. Lebih dari nyawaku sendiri. Aku ikut menangis. Suasana malam itu sunyi. Hanya suara isak dan napas tercekat yang terdengar. Aku memeluk Burini dengan erat.
Di tengah kekacauan, aku sadar. Darah mungkin mengikat tubuh, tapi cinta yang murni mengikat jiwa. Namun jauh di dalam hatiku, aku tahu, aku tidak bisa terus hidup dalam dua dunia. Cepat atau lambat, aku harus membuat pilihan. Dan hari itu pun datang. Lebih cepat dari yang kuharapkan. Pagi-pagi, ketika aku sedang menyeduh teh untuk Ibu Burini, maksudku sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Seorang wanita berpakaian kantor keluar. Ia mengetuk pintu pelan, membawa selembar map dan nama dada bertuliskan Asisten Pribadi Savira Lestari. Ibu ingin bertemu era sore ini. Di rumah beliau, katanya lembut. Bu Rini yang mendengar dari dalam langsung pucat. Tangannya berhenti mengelap meja. Aku menerima undangan itu dan untuk pertama kalinya, kulihat ketakutan dalam mata wanita yang telah membesarkanku. Ketakutan kehilangan yang diam-diam sudah mulai tumbuh sejak aku bertemu ibu kandungku. Sore harinya, aku datang ke rumah besar itu. Rumah Ibu Savira. Rumah yang katanya dulu tempatku menangis, merangkak, tertawa sebelum aku menghilang. Pintu dibuka oleh pelayan berseragam. Dan saat aku masuk, Ibu Savira sudah berdiri di tengah ruang tamu. Tak ada makeup mewah, tak ada gaun mahal, hanya daster batik dan wajah yang letih. Tapi begitu melihatku, ia langsung meneteskan air mata. Aira, pulanglah. Kamu anakku, kamu darahku. Aku telah menunggumu selama 20 tahun. Aku terdiam. Kata-katanya menusuk, sekaligus menggetarkan hatiku. Di rumah ini, kamar, kamu masih utuh. Mainan-mainanmu kusimpan. Bahkan baju bayi kamu yang terakhir masih ada dan masih kubersihkan setiap bulan. Ia menggandeng tanganku, membawaku ke kamar di lantai atas. Dan benar ada sebuah kamar bernuansa pastel dengan boneka kecil di rak, foto-foto bayi di dinding, dan liontin kecil tergantung di atas boks bayi yang kini kosong. Itu liontin yang sama dengan milik Bu Rini. Biar kamu tahu, itu liontin kembar. Satu kuberikan padamu, satu lagi ku pakai sampai hari ini. Aku tak kuasa membendung air mata, tapi malam itu, konflik dalam hatiku tak bisa lagi ditahan. Dua wanita mencintaiku, dua dunia menarikku dari arah yang berlawanan. Di rumah kecil sederhana, Bu Rini menungguku sambil menatap foto lamaku di album. Tangannya tak henti meremas liontin tua yang sudah aus. Sementara di rumah mewah besar, Ibu Savira tidur dengan menggenggam surat hasil DNA yang kini jadi harapannya satu-satunya, dan aku terjepit di tengahnya. Kalau aku kembali ke ibu kandungku, apakah aku mengkhianati wanita yang membesarkanku? Kalau aku tetap tinggal bersama Ibu Rini, apakah aku melukai hati ibu kandung yang kehilangan anaknya selama 2 dekade? Hari berikutnya, aku menerima panggilan telepon dari sebuah nomor tak dikenal. Aira, ini dari tim hukum keluarga Savira. Kami ingin memastikan status hukummu agar bisa mengurus akte kelahiran, warisan dan segala hak legalmu. Aku tercengang. Warisan? Ya, Ibu Savira ingin mengangkatmu kembali sebagai anak secara hukum dan pewaris tunggal. Kami hanya butuh dokumen konfirmasi. Aku menutup telepon sebelum mereka selesai bicara. Ini bukan tentang uang, bukan tentang status, tapi tentang rasa bersalah yang menusukku makin dalam. Aku pulang dalam diam. Bu Rini menyambutku di depan rumah. Ia tak bertanya apa-apa, hanya berkata pelan, "Kalau kamu bahagia di sana, Ibu rela. Mungkin memang sudah saatnya kamu kembali ke dunia yang seharusnya menjadi milikmu." Air mataku pecah saat itu juga. Ibu bukan siapa-siapa. Ibu cuma wanita bodoh yang menemukan bayi di kardus dan jatuh cinta tanpa bisa melepasnya. Aku memeluknya. Kuat, sangat kuat. Ibu, kamu bukan cuma orang yang nemuin aku. Kamu yang ngajarin aku berjalan. Kamu yang ngelap darahku waktu jatuh. Kamu yang peluk aku waktu aku patah hati pertama kali. Kamu itu ibu. Kami berdua menangis seperti anak kecil. Tapi malam itu, aku duduk di tepi ranjang, sendiri, menatap 2 liontin kembar di telapak tanganku.
Satu dari Burini, satu dari Ibu Savira, dan di tengah derai air mata, aku tahu aku hanya bisa memilih satu atau kehilangan keduanya. Pagi itu aku berdiri di depan cermin. Dua liontin kembar tergantung di leherku seperti beban yang menggantung di dada. Bukan karena beratnya emas, tapi beratnya keputusan yang harus kuambil hari ini. Hari ini, aku diundang ke dua tempat berbeda. Di jam yang sama, Burini, ibuku yang membesarkan, menyiapkan makan siang kecil di rumah. Ibu Savira, ibuku yang melahirkan, mengundangku untuk dikenalkan secara resmi di depan para kerabat dan kolega bisnisnya sebagai putri yang kembali pulang. Dua undangan, dua dunia, satu hati yang terbelah. Aku naik ke bas. Entah kenapa, aku tak sanggup memilih taksi. Aku ingin lebih banyak waktu untuk berfikir. Sepanjang jalan, aku memandangi dunia yang berlalu di jendela. Anak kecil yang tertawa di pinggir jalan. Seorang ibu menggandeng anaknya menyeberang. Dan di detik itu, aku sadar dunia bisa berubah, tapi kasih seorang ibu, sejati atau bukan, tak pernah bisa digantikan. Bus berhenti. Aku turun di depan rumah Burini. Tanganku gemetar ketika mengetuk pintu. Tak ada jawaban. Ku tekan bel beberapa kali. Masih sunyi. Aku panik. Ku telepon nomornya tidak aktif. Ku gedor pintu. Akhirnya, tetangga sebelah keluar dan berkata, "Burini tadi pagi dibawa ke rumah sakit. Katanya pingsan di dapur." Dunia seperti berhenti berputar. Tanpa pikir panjang, aku lari ke ujung jalan, naik ojek, dan melesat ke rumah sakit. Sesampainya di UGD, aku mendapati Burini terbaring lemah dengan selang infus di tangannya. Nafasnya naik turun pelan, matanya tertutup. Dokter berkata, tekanan darahnya drop, stres berat. Mungkin karena emosional. Hatiku runtuh. Aku menggenggam tangannya, hangat tapi lemah. "Ibu, maaf. Aira sayang ibu. Aira sayang dua-duanya. Tapi Aira gak bisa kehilangan ibu. Gak bisa." Tiba-tiba, tangan Burini bergerak. Jemarinya membalas genggamanku perlahan. Dan matanya terbuka. Dia tersenyum. "Ibu gak apa-apa, nak." Suaranya lemah. "Kamu sudah buat keputusan ya?" Aku mengangguk menahan tangis. Keputusan Aira adalah kebahagiaan ibu. Tapi janji, jangan pernah benci ibu kandungmu. Dia pun terluka lebih lama dari ibu. Air mata kami jatuh bersamaan. Untuk pertama kalinya, tak ada lagi rahasia, tak ada lagi luka tersembunyi. Sore itu, aku tetap datang ke rumah Ibu Savira. Tapi bukan sebagai pewaris bisnis, bukan untuk perjamuan mewah. Aku datang hanya sebagai seorang anak yang ingin memeluk ibunya. Ia menangis saat melihatku masuk dengan pakaian sederhana dan liontin kecil tergantung di dada. "Aku gak datang untuk dipamerkan, Bu. Aku datang karena aku ingin mengenalmu. Tapi izinkan aku tetap tinggal bersama Burini. Dia ibuku juga. Dia menyelamatkanku ketika dunia membuangku." Ibu Savira tak berkata apa-apa. Tapi ia menghampiriku dan memelukku dengan erat. Pelukannya gemetar. Tangisnya membanjir. "Aku tak akan merebutmu, Aira. Aku hanya ingin mencintaimu semampuku." Dan saat itu, untuk pertama kalinya, dua hati ibu yang terluka saling melepaskan dan saling menerima. Hari itu kututup dengan dua pelukan. Satu untuk wanita yang melahirkanku, satu lagi untuk wanita yang membesarkanku. Dua cinta, dua luka, dua kekuatan yang telah membentuk siapa diriku hari ini. Malamnya, aku menyimpan kedua liontin itu dalam satu kotak kecil, dan di atasnya kutulis, "Dua ibu, satu hati." Hari-hari setelah itu terasa seperti lembaran baru dalam hidupku, sunyi, hangat, dan penuh makna. Bukan karena semuanya tiba-tiba menjadi sempurna, tapi karena aku akhirnya tahu kemana hatiku pulang. Setiap pagi,
Aku kini bangun di rumah kecil bersama Bu Rini, wanita yang tetap kupanggil ibu tanpa ragu. Ia mulai memasak lagi, tersenyum lebih sering, dan diam-diam menyimpan surat undangan dari Ibu Safira di balik buku resepnya. Dia undang kita makan malam minggu ini. Katanya ingin belajar masak dari ibu, ujarku sambil menyeduh teh. Bu Rini tertegun, lalu tersenyum kecil. Ibu belum tentu bisa masak buat orang kaya, nak. Aku menggenggam tangannya. Tapi ibu bisa masak cinta, yang bahkan dunia nggak bisa beli. Hari itu juga, aku mulai bekerja di perusahaan Ibu Safira. Tapi bukan sebagai pewaris. Aku memintanya memperlakukanku seperti karyawan biasa. Aku ingin membangun hidupku dengan keringatku sendiri, tanpa embel-embel darah. Di kantor, semua orang mulai mengenalku bukan karena masa laluku, tapi karena kerja kerasku. Bahkan atasanku, Pak Dimas, pernah berkata, "Kamu ini keras kepala ya, Aira. Kamu kerja kayak bukan anak bos." Aku tertawa kecil. "Memang bukan, Pak. Saya anak dua ibu, bukan anak bos." Dan aku bangga mengatakannya. Malam minggu akhirnya datang. Ibu Safira menyiapkan makan malam di rumahnya, tapi kali ini berbeda. Tak ada lilin mewah, tak ada tamu-tamu penting. Hanya meja kayu bundar, 3 piring, dan semangkuk sup buatan Bu Rini yang katanya cuma belajar dari YouTube. Kami duduk bertiga dengan canggung, tapi kehangatan yang perlahan tumbuh di meja itu tak bisa dipalsukan. Ibu Safira mencicipi supnya, terdiam sebentar, lalu berkata, "Rasanya seperti pulang." Bu Rini tertawa pelan. "Ya, saya juga baru belajar masak hati." Kami semua tertawa. Untuk pertama kalinya, tawa itu bukan basa-basi. Di penghujung malam, kami bertiga duduk di teras, memandang langit. Tak ada yang bicara. Hanya bintang-bintang yang menyala di atas sana. Ibu Safira memecah keheningan. "Aira, kamu tahu? Saat kamu hilang dulu, aku sempat menyesal jadi ibu. Aku pikir Tuhan menghukumku karena terlalu sibuk mengejar dunia." Bu Rini menjawab pelan. "Saat aku menemukan Aira di kardus kecil itu, aku justru merasa Tuhan memberiku hadiah. Tapi aku selalu takut, karena aku tahu hadiah itu bukan milikku seutuhnya." Aku menunduk, menahan tangis. Dan sekarang, aku tahu, aku bukan milik siapa-siapa. Tapi aku juga milik kalian berdua. Aku bukan milik satu darah atau satu nama, tapi milik cinta. Cinta dua ibu yang sama-sama rela kehilangan demi kebahagiaanku. Malam itu, kami pulang. Tapi bukan ke rumah masing-masing. Kami pulang ke dalam hati satu sama lain. Dan aku tahu, sejak saat itu, aku tidak lagi kehilangan. Aku tidak lagi bertanya-tanya siapa diriku. Tidak lagi membenci masa lalu. Tidak lagi merasa hidupku adalah kebohongan besar yang tak adil. Kini aku tahu, aku adalah Aira. Seorang anak yang ditemukan di dalam kardus lusuh, dibesarkan oleh cinta tulus, dan akhirnya dipertemukan kembali dengan darah yang sempat hilang. Setahun telah berlalu sejak semuanya berubah. Aku masih bekerja di perusahaan milik Ibu Safira. Kini aku dipercaya memimpin divisi pengembangan komunitas divisi yang aku usulkan sendiri. Kami mendanai panti asuhan, membangun sekolah kecil, dan membuka pelatihan kerja untuk perempuan di pelosok. Setiap proyek yang aku jalankan adalah bentuk terima kasih untuk semua ibu yang mencintai dalam diam, berkorban tanpa pamrih, dan membesarkan dengan air mata. Sementara di rumah kecil kami di Bogor, Bu Rini kini membuka warung makan sederhana tempat orang-orang datang, bukan hanya karena enaknya masakan, tapi karena hangatnya sapaan. Warung itu ia beri nama Dua Ibu. Setiap orang yang datang bertanya, "Maksudnya dua ibu?" Dan ibu hanya tertawa. "Kalau kamu punya dua cinta dalam hidup, kamu pasti akan mengerti." Kami bertiga tak lagi tinggal dalam dunia yang terpisah. Setiap akhir pekan, kami makan bersama. Kadang Bu Rini masak, kadang Ibu Safira, kadang mereka berdebat soal bumbu, kadang tertawa melihat cara masing-masing melipat serbet. Tapi yang pasti, tidak ada lagi luka.
Yang ada hanya cerita. Dan aku menuliskan cerita itu bukan untuk menjadi viral, bukan untuk jadi terkenal, tapi karena aku ingin seseorang di luar sana tahu kamu tidak sendirian. Meski diculik dari masa lalu, kamu bisa menemukan dirimu kembali. Meski hidup pernah merenggut segalanya, cinta bisa mengembalikannya dengan cara paling tak terduga. Hari ini, aku berdiri di depan ratusan orang di acara peluncuran buku pertamaku. Judulnya sederhana, Namaku Aira. Di sampulnya, ada 2 gambar liontin. Dan di halaman pertama, ku tulis, untuk 2 ibu yang mencintaiku dengan cara berbeda, tapi sama-sama menyelamatkanku. Saat aku mengangkat kepala dari podium, aku melihat mereka berdua duduk di barisan depan. Menatapku dengan mata penuh air, tapi juga bangga. Dan aku tahu, meski dulu aku ditemukan di pinggir jalan, tapi sekarang aku sudah menemukan rumah. Rumah di hati 2 wanita luar biasa yang kusebut ibu. Hidup seringkali membawa kita ke jalan yang gelap dan membingungkan. Tapi kebenaran, cinta, dan ketulusan selalu punya cara untuk kembali bersinar. Tak peduli dari mana kita berasal, kita semua berhak menemukan tempat pulang dan cinta yang tak bersyarat.